Baik kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan channel 1000. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan perlakuan pada pohon mangga ini ya, yang memang sebelumnya ini belum pernah berbuah sama sekali. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengalami kasus yang sama ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, agar pohon mangga kita yang sulit berbuah ini bisa secepatnya berbunga dan kemudian menghasilkan buah tentunya. Mangga ini merupakan hasil okulasi, usianya sekitar 3,5 tahunan, jadi seharusnya pohon mangga ini sudah siap untuk berbuah ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah proses pemangkasan. Karena ini daunnya sangat rimbun sekali, jadi perlu dilakukan pemangkasan ya kawan-kawan. Nah, memangkas ini dilakukan agar tanaman ini bisa mendapatkan cukup sinar matahari ya ke semua daun dengan sempurna. Batang dan ranting juga ini bisa tersinari, sirkulasi udara juga bagus, sehingga tanaman itu tidak rentan terhadap serangan hama dan penyakit ya. Maka dari itu, pemangkasan ini juga bisa menjadi pemicu untuk munculnya bunga pada pohon mangga. Cabang yang sekiranya tidak bermutu ini kita buang, dari batang utama kita hidupkan hanya 3 dahan saja. Nah, dari setiap dahan kita hidupkan 2 atau 3 ranting ya. Kalau ada percabangan lebih dari 3 maka harus kita potong. Intinya bagaimana caranya lah agar batang dan dahan itu bisa tersinari dan sirkulasi udara juga bisa lancar. Nah, setelah dilakukan proses pemangkasan, nanti pada ujungnya ini akan muncul tunas baru ya. Nah, dari situlah akan muncul bakal bunga. Oke, setelah itu semua selesai, selanjutnya kita lakukan proses pemupukan ke dalam media tanam. Nah, pemupukan ini dilakukan dengan cara menggali bagian tanah ya, dekat dengan akar seperti ini. Ini tujuannya adalah untuk memberi kebutuhan unsur hara pada pohon mangga ya, melalui akar. Untuk jarak penggaliannya ini disesuaikan dengan pohonnya. Kebetulan ini tanahnya pernah dilakukan pengarugan ya, jadi posisi akar itu berada agak jauh di bawah, jadi perlu penggalian agak dalam ini. Pupuk yang saya gunakan sebagian besar menggunakan pupuk organik ya. Pupuk organiknya ini 2 ember atau kurang lebih 8 kg. Ditambah dengan pupuk NPK Mutiara kurang lebih 1 kg. Nah, pupuk organik ini bertugas untuk memperbaiki kondisi tanah ya, berikut dengan unsur hara di dalamnya tentunya. Pupuk NPK ini sebagai sumber nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, nitrogen, fosfor, dan kalium ini sebagai unsur hara makro ya, yang dibutuhkan lebih banyak pada tanaman tentunya. Fosfor dan kalium ini sangat diperlukan sekali ketika proses pembentukan pembungaan, juga proses pembentukan buah. Nah, ini saya berikan juga insektisida atau nematisida furadan ya, untuk menghindari pengrusakan akar oleh serangga semut atau rayap. Setelah dilakukan proses pemupukan, kita lakukan proses penyiraman ya. Nah, untuk penyiraman ini dilakukan sampai benar-benar basah agar kecukupan air tanaman itu terpenuhi, dan sekaligus juga untuk membantu mempercepat proses penyerapan pupuk ya melalui akar. Nah, untuk melakukan penyiraman ini bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali atau di saat tanah itu sudah terlihat mulai mengering ya. Oke, setelah semua itu selesai, jangan lupa kita tinggikan tanah di bagian bawah pohonnya seperti ini. Ini tujuannya agar pohon bisa tumbuh lebih subur, sekaligus pohon mangga ini akan bisa menganggap bahwa akar itu sudah benar-benar siap ya, kuat untuk menopang buah yang akan dihasilkannya. Intinya usahakan agar akar itu tertutupi oleh tanah ya, tidak boleh ada yang mencuat keluar sampai kelihatan. Setelah kira-kira 2 minggu biasanya akan nampak bakal bunga ya, walaupun tidak terlalu banyak. Nah, ini tanda bahwa pohon mangga ini sudah mulai siap masuk ke fase generatifnya ya. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyemprotan. Nah, dalam penyemprotan setidaknya ini ada 4 jenis. Yang pertama, perangsang bunga sekaligus perekat buah agar tidak rontok ya. Biasanya menggunakan pupuk KCl cair seperti ini. Inilah yang akan mengatur tanaman dengan ZPT-nya sehingga tanaman itu akan cepat berbuah, tumbuh dengan normal dan seimbang. Kemudian yang kedua, pupuk daun dengan unsur hara kompleks yang bisa mencukupi kebutuhan unsur hara makro dan mikro tanaman.
Selain pemupukan pada akar, kita juga lakukan pemupukan lewat stomata daun ya. Karena pemupukan dengan teknik semprot itu efektivitas dan reaksinya itu jauh lebih cepat dibandingkan lewat akar ya. Kemudian yang ketiga ada fungisida, ini berfungsi untuk membunuh jamur dan penyakit. Yang keempat, saya gunakan juga insektisida, pembunuh serangga. Karena semut, rayap, ulat juga ini bisa menjadi penyebab buah itu rontok ya. Untuk penyemprotannya kita bisa lakukan dengan interval sekitar seminggu sekali. Intinya kalau pohon mangga kita ingin cepat berbuah, maka berikan asupan hara fosfor dan kalium itu lebih banyak ya dibandingkan dengan nitrogen. Karena kalau terlalu banyak memberikan nitrogen seperti urea gitu ya, maka bukannya berbunga tapi justru pohon itu akan lebih banyak membentuk daun lebih rimbun lagi. Oke kawan-kawan, semua treatment sudah dilakukan, maka setelah 1 bulan berikutnya akan nampak ya banyak bunga bermunculan seperti ini. Nah, kondisi seperti ini sangat bagus ya, karena calon bakal buah itu akan lebih banyak tentunya. Tapi sangat disayangkan karena ini musim penghujan, bunga yang sudah bermunculan tadi kalau terkena hujan biasanya akan cenderung gosong ya, kemudian rontok. Maka dari itu setelah terkena hujan, usahakan keesokan harinya kita lakukan penyemprotan kembali dengan menggunakan perekat bunga ya. Ya tentunya kita berusaha ya agar bunga ini tidak rontok. Itulah kelemahannya kawan-kawan, kalau pohon mangga itu berbunga di saat musim penghujan, ya resikonya bunga itu bisa rusak ya, gosong dan akan lebih banyak calon buah yang rontok. Oke, setelah kira-kira 6 bulan ya dari proses awal pemangkasan dan pemupukan sampai beberapa kali dihantam hujan, maka inilah hasil buah yang bisa saya pertahankan ya di cuaca yang seperti ini. Tapi saya sangat bersyukur sekali ya akhirnya bisa menikmati buah mangga di depan rumah saya ini kawan-kawan, yang sebelumnya saya belum pernah merasakan sama sekali ya buah dari pohon mangga ini. Nah, bagi kalian yang memiliki pohon mangga di depan rumah ya bisa dilakukan treatment yang sudah saya jelaskan di video ini sebelumnya. Dari mulai bunga sampai dengan buah itu bisa dipanen itu memerlukan waktu kurang lebihnya itu setengah tahun kawan-kawan. Jadi memang prosesnya agak panjang ya. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelihatan udah tanya.